Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kualitas videonya agak jelek. Emang jelek sih, karena saya tidak menggunakan kamera HP, karena HP saya penuh memorinya. Jadi saya menggunakan kamera laptop, makanya kualitasnya jelek. Baiklah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang menikmati karya sastra dengan memahami teori sastra. Baiklah, sebelum kita memasuki ke intinya, hendaknya kita memahami dulu apa itu teori sastra. Teori sendiri artinya ialah langkah, cara, dan juga sistem yang harus kita pahami. Sedangkan sastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu susastra, yang artinya tulisan yang baik, di mana tulisan ini harus kita hidupkan sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena seluruh ruang lingkup kehidupan pasti terdokumentasi di dalam karya sastra. Contohnya saja kehidupan orang miskin, kehidupan orang kaya, kehidupan anak pejabat, kehidupan mafia. Semua itu terdokumentasi di dalam sebuah karya sastra. Misalnya di dalam sebuah film-film, sehingga kita bisa tahu bagaimana kehidupan-kehidupan yang dijalani orang lain. Selain itu juga, karya sastra ini selalu mendokumentasikan berbagai karakter manusia, mulai yang jahat, yang baik, yang terpaksa jahat, yang pura-pura baik. Jadi semuanya sudah terdokumentasi di dalam sebuah karya sastra. Selain itu, di dalam sebuah karya sastra juga selalu menggunakan bahasa-bahasa pilihan, bahasa yang tentunya enak didengar, enak dipahami, sehingga biasanya orang-orang yang suka membaca tentang sastra itu kata-katanya akan lebih sopan dan juga lebih santun serta lebih bijaksana. Di dalam sebuah ilmu sastra itu terdapat 3 aspek yang saling bertautan atau berhubungan. Yang pertama yaitu sejarah sastra, kemudian yang kedua teori sastra, dan yang ketiga kritik sastra. Jadi hubungan dari ketiganya itu begini, kita tidak akan bisa memahami sebuah teori sastra jika kita tidak tahu sejarah dari sastra itu sendiri. Kemudian kita tidak akan bisa mengkritik sebuah sastra jika kita tidak tahu teorinya. Jadi begitulah ketiganya saling berhubungan, tidak bisa hanya satu aspek saja yang kita kuasai, jadi ketiga-tiganya harus kita kuasai. Mohon maaf, ini saya lanjutkan di malam hari karena tadi ada sedikit gangguan. Oke, selanjutnya di dalam teori sastra terdapat beberapa yang harus dipelajari, yaitu yang pertama fisik dari sebuah karya. Jika kita ibaratin dengan makanan, maksudnya begini. Misalnya sebuah rendang, apa saja bahan untuk membuatnya, apa saja bahan bakunya dari rendang itu, apa saja bumbu-bumbunya membuat rasanya enak, begitu. Jadi kalau di dalam karya, misalnya sebuah teater, bagaimana aktingnya, pemainnya, bagaimana make upnya. Jika sebuah novel, bagaimana penulis membawakan ceritanya, begitu. Yang selanjutnya harus kita pelajari itu bagaimana respon masyarakat terhadap karya tersebut, baik itu respon orang-orang awam ataupun orang yang sudah berpengalaman. Jadi di dalam merespon sebuah karya itu yang paling rendahnya itu hanya suka atau tidak suka. Tetapi jika orang itu sudah memiliki ilmu, sudah mengetahui teori sastra, maka bukan cuma itu yang dia dapat. Dia akan bisa membaca apa saja pesan yang ingin disampaikan, apa saja amanatnya yang ada di dalam cerita tersebut, dan banyak lagi manfaat yang dapat dia ambil jika pengetahuan sastra kita lebih luas. Jadi dalam menikmati sebuah karya itu tentu saja harus bisa bisa tahu teori sastra itu, karena
Dengan teori sastra itu kita bisa membedakan yang mana sajak, yang mana puisi, yang mana cerpen, yang mana novel. Karena novel sama cerpen itu kan jelas bedanya sangat tipis. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari teori sastra sebelum kita menikmati sebuah karya. Sehingga kita itu bukan cuma dapat suka atau tidaknya dengan sebuah karya, tapi juga dapat mengkritiknya, mendapat sesuatu yang lebih dari sebuah karya. Seseorang bisa sampai ke tahap apresiasi itu melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama dengan menikmati sebuah karya. Misalnya jika puisi ya didengarkan puisinya, jika novel ya dibaca novelnya, jika filmnya ditonton filmnya. Kemudian yang kedua ya dengan menguasai teori sastra, sehingga kita bisa mengapresiasi sebuah karya. Bukan cuman bagus atau tidaknya, tapi kita bisa tahu kekurangannya, kelebihannya, kemudian amanatnya, pesan yang ingin disampaikan. Kalau kita udah fasih teori sastra, semua itu akan kita temukan, dan tentunya sebuah sastra itu menjadi lebih bermanfaat untuk diri kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.